Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Insight with Lea. Untuk postingan kali ini kita akan menjawab beragam pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk lewat DM, lewat WhatsApp dan seterusnya. Jadi tonton sampai habis ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, langsung bisa hubungi kami lewat Instagram kami atau langsung komen di kolom komentar. Oke, itu saja. Lanjut. Sebelumnya aku punya cowok mbak, dia juga sama pekerjaannya kayak aku. Dia baik banget, dia tak suruh main ke rumah buat minta izin pacaran sama ortuku aja dia berani. Dari perjalanan 3 bulan ini dia baik jagain aku, baik juga ke keluargaku. Keluargaku juga udah nerima baik ke dia. Tapi minggu lalu dia bahas waton atau weton. Kan watonku sama dia kalau dihitung bagus, cuman ada satu permasalahannya. Aku anak pertama, dia anak ketiga, sedangkan keluarganya dia yakin sama weton-weton gitulah. Awalnya itu wetonku sama dia sama dihitung-hitung, tapi ternyata dia salah ngitung dan ternyata kita nggak cocok. Itu bagaimana? Terus akhirnya berpisah apa nggak lanjut apa gimana? Si cowoknya memutuskan untuk berpisah. Oh, terus Berpisah yang dan cewek belum menerima. Ya, yang cewek berusaha untuk move on. Tapi kendalanya adalah mereka adalah satu kerjaan. Nah, bagaimana caranya untuk melupakan itu sih? Berarti mereka nggak masing-masing sudah nggak mempermasalahkan lagi masalah weton ya? Ya. Cuman bagaimana move on-nya gitu on-nya. ya? Bagaimana move on-nya? Oke. Kalau masalah weton karena saya kurang ini ya begitu paham dan menguasai ya karena ada budaya-budaya tertentu yang memang memperhitungkan itu, monggo bagi yang meyakini, bagi yang tidak juga tidak masalah ya. Kemudian bagaimana untuk move on karena satu kerjaan? Biasanya nggak bisa move on itu karena belum memaafkan. Begitu kecewa, belum bisa menerima atas apa yang terjadi, belum memaafkan, biasanya nggak move on ya. Nanti ketemu jadi bingung, gelagatnya salah tingkah. Nah itu biasanya belum bisa menerima kondisi yang terjadi, belum memaafkan, sehingga belum move on. Caranya bagaimana? Caranya yang menerima, masing-masing menerima dan menyadari bahwa memang tidak bisa dilanjutkan dan apakah masing-masing sudah sepakat dengan adanya kondisi yang seperti itu. Kalau ada yang salah satu belum sepakat ya tentu saja mungkin yang belum sepakat itu yang nggak move on. Tapi kalau sudah sama-sama sepakat misalnya sama-sama hitungannya nggak bagus bagi yang meyakini itu akhirnya hubungannya tidak dilanjutkan, berarti kan perpisahan yang disepakati bersama gitu ya. Kalau disepakati bersama artinya masing-masing sudah menerima. Kalau sudah menerima ya tinggal memaafkan orang itu, memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi atau keadaan yang tidak memihak kepada mereka akibat perbedaan weton gitu ya. Sebetulnya kalau memang masing-masing benar-benar saling ada ketertarikan gitu ya, kenapa semudah itu menyerahnya begitu ya. Tapi itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing, kita tidak bisa mencampur sampai ke sana. Menurut saya seperti itu, menurut Ibu. Oke. Next question. Oke, selanjutnya. Jadi begini Kak, ada sepasang cewek dan cowok bertaruh. Di tengah masa taruh tersebut, ada orang yang membocorkan masa lalu si cewek yang kelam. Awalnya, si cowok bilang bisa menerima asal yang cewek jujur. Namun, setelah yang cewek jujur, ternyata yang cowok malah ragu dan berniat membicarakan ini dengan keluarganya. Spontan si cewek melarangnya, karena baginya ini adalah aib. Dan dia nggak mau keluarganya sampai tahu tentang itu. Si cewek sendiri adalah korban di masa lalu tersebut dan dia sudah bertaubat sampai saat ini. Namun bagi si cowok tetap saja tidak bisa menerima hal tersebut. Dari pro kontra di atas, maka keduanya bertengkar dan berdebat. Si cewek mengatakan, jika kau tidak bisa menerima masa laluku, maka pergilah dan tidak usah membicarakan ini dengan siapapun. Namun si cowok masih bersikeras tidak mau pergi dan akan tetap membicarakan ini dengan keluarganya. Dan hal yang mengejutkan, si cowok malah melecehkan si cewek dengan menyuruhnya melakukan hal-hal tidak senonoh. Namun si cewek menolak dan si cowok marah bahkan mengungkit masa lalu yang kelam itu.
Si cowok mengatakan, "Gak usah sok suci deh lo. Kamu dulu pernah melakukan ini itu kan? Kenapa sekarang gak mau?" Si cewek menangis dan menjelaskan bahwa semua itu bukan kehendaknya. Tapi si cowok tetap tidak percaya. Sontak si cewek memberanikan diri untuk tidak melanjutkan ta'arufnya dengan alasan mereka sudah tidak sepaham. Namun keluarga si cowok masih ingin mempertahankannya dan tidak ingin ta'aruf ini diberhentikan. Oke. Kalau jawaban saya sebenarnya ya, aduh gemes ya kalau pertanyaan kayak gini ya. Wahai kalian para wanita, kalian tuh dijaga, dimuliakan dan dilindungi ya. Jadi begitu Allah sudah tutup aib kita nih gitu ya di masa lalu, apapun aibnya itu, dan kita sudah taubatan nasuha, maka jangan pernah sekalipun mengungkit kembali peristiwa itu. Misalnya gini, aku nanti jujur sama suamiku karena aku dulu pernah melakukan A, B, C, karena aku merasa bersalah. Ketika Allah sudah tutup aibnya, udah nggak usah dibuka lagi, benar-benar semuanya case close. Karena kita sudah bertobat, karena Anda sudah bertobat, nggak perlu lagi diungkit sama sekali. Kenapa? Karena diungkit akan lebih banyak mudorotnya, menyakiti orang lain, menyakiti pasangan kita yang notabene sebenarnya nggak ada apa-apa, malah akhirnya keharmonisan pernikahan malah akan terganggu. Itu kalau bagi yang sudah menikah. Nah ini ceritanya tadi masih ta'aruf ya. Kemudian ternyata si calon yang pria ini tahu tentang masa lalu yang perempuan ya. Yang laki-laki tahu tentang masa lalu yang perempuan itu ada sesuatu gitu ya. Yang tadi katanya perempuan itu hal itu dilakukan atas paksaan ya, di masa lalu gitu ya. Mungkin ada peristiwa di masa lalu yang berkaitan mungkin dengan harga diri perempuan ini yang tidak terjaga ya, karena paksaan dari orang lain. Nah kemudian ketika calonnya ini, si pria ini tahu, nggak bisa menerima, bertengkar gitu ya, malah ngelecehin gitu ya, malah melakukan hal yang dulu pernah diterima oleh si perempuan ini dari orang lain, dan itu padahal menyakitkan buat si perempuan ini gitu ya. Kalau menurut saya ya tinggalkan saja. Laki-laki yang seperti ini, laki-laki yang tidak menjagamu ketika kamu sudah bertaubat dari peristiwa di masa lalu, itu dia bukan calon yang baik untukmu. Bisa jadi Allah atau Tuhan itu memang menunjukkan nih, kayak gini loh calonmu ini gitu ya, sehingga membuat Anda akhirnya mempertimbangkan kembali dan memilih untuk memutuskan lanjut atau tidak. Kalau menurut saya mending tidak dilanjutkan, karena begitu dia tahu masa lalu Anda, padahal apa yang terjadi di masa lalu itu bukan karena kehendak Anda dan Anda sudah menutup rapat, sudah bertobat tentang semua itu, malah dia melakukan hal yang sebaliknya dan berniat untuk membuka aib Anda kemana-mana, itu bukan calon yang baik untuk Anda. Ini sudah saatnya Anda berpindah gitu ya, atau move on, berhenti melanjutkan hubungan dengan orang yang seperti ini. Jadi Anda berharga, lindungilah diri Anda. Kalau Anda sudah bertobat, sudah tutup semuanya, case close gitu ya, lanjutkan hidup Anda dengan cara yang lebih baik. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang toxic parent? Toxic parent yang seperti apa? Yang ingin selalu mengontrol anaknya, kayak kemana-mana selalu diatur, dan bahkan cita-cita anaknya diatur. Usia berapa anaknya? Ada? Kurang tahu. Nggak ada. Oke. Toxic parent gitu, istilah-istilah yang banyak sekarang gitu ya. Tapi sebetulnya itu kok kayak bula dengernya itu kayak gimana gitu ya. Nggak enak gitu ya orang tua dianggap orang tua yang toksik, tapi pada kenyataan memang ada yang seperti itu. Nah bagaimana caranya ketika orang tua ini terlalu mengontrol ya, mengontrol kemana-mana nggak boleh gitu, atau diikutin atau gimana? Dikontrol kemana-mana. Dikontrol, terus cita-citanya juga demikian. Yang perlu dilakukan adalah mengenali atau mengidentifikasi kenapa orang tua ini melakukan pola pengasuhan yang seperti ini. Ya, apakah misalnya kita pernah atau Anda pernah diberikan kepercayaan kemudian tidak dijaga kepercayaan itu, ya, rusak kepercayaan itu, akhirnya membuat orang tua Anda yang tadinya percaya, menaruh kepercayaan, akhirnya berubah gitu ya 180 derajat, akhirnya jadi tidak percaya lagi. Apakah ada trust issue seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang tua memiliki pengalaman traumatis terkait dengan pergaulan, ya, ataukah juga memiliki pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan terkait pilihan cita-cita atau tujuan hidup ke depannya, gitu ya, karir, studi dan sebagainya, sehingga membuat mereka protektif sekali kepada Anda. Itu perlu dicek dulu, diidentifikasi dulu. Kalau sudah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menjalin komunikasi. Orang tua nih tipenya egonya tuh pasti di atas, itu orang tua udah pasti ya, ego dewasa, ego orang tua. Nah kita sebagai anak harus bisa menempatkan diri secara cermat. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya bisa mempersuasif orang tua kita, ya, orang tua Anda.
tidak lain tidak bukan yang dilakukan adalah komunikasi secara asertif. Komunikasi asertif itu apa? Dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh orang tua. Kalau Anda kurang jelas, gali, explore apa yang dimaksud orang tua itu dengan jelas dan dengan cara yang santun. Ingat ya, adab di atas ilmu itu penting. Itu yang harus Anda tanamkan pada diri Anda. Menghormati orang tua itu adalah suatu hal yang wajib, kecuali orang tua mengajak kita untuk menyekutukan Tuhan atau menyekutukan Allah, itu kita boleh menentangnya itu ya. Nah, adab dulu dengan menghormati, mengeksplorasi apa yang dimaksudkan orang tua seperti itu ya. Kenapa kok begitu? Dengarkan dulu. Kemudian baru Anda mohon izin untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda harapkan, lalu minta masukan ya. Minta masukan sebagai orang yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup dibandingkan Anda gitu kan, orang tua kita itu. Anda minta pengalaman, nanti terbukalah ruang-ruang diskusi di sana. Nah, bisa jadi perlahan-lahan dengan Anda berkomunikasi asertif seperti itu, orang tua merasa dihargai dan merasa dihormati. Tidak merasa serta-merta langsung ditentang pendapatnya begitu saja sehingga membuat mereka terluka dan sakit hati. Begitu mereka melihat Anda memiliki karakter seperti ini, siapa tahu lama-lama mereka akhirnya melihat, oh ternyata anakku sekarang sudah berubah ya. Ternyata dia sudah lebih dewasa, lebih matang, dan dia lebih memiliki pemikiran yang maju ke depan. Siapa tahu dari cara komunikasi seperti itu, akhirnya peluang diskusi terbuka di keluarga itu menjadi keluarga yang saling support satu sama lain. Dan jangan lupa, yang ingin orang tua lihat adalah apa yang Anda sampaikan gitu ya, itu sesuai gitu dengan apa yang Anda lakukan. Sehingga ada kontinuitas gitu, bahwa oh ya benar, dia menyampaikan seperti ini, nampak pada perilakunya. Jangan misalnya Anda punya cita-cita nih mau kuliah gitu, ngambil jurusan kuliah di jurusan yang universitas yang nomor 1 gitu ya, tetapi setiap hari nggak pernah belajar gitu, itu akan membuat orang tua tanda tanya besar gitu ya. Nah, ini mintanya katanya kepengen masuk ke universitas X gitu dengan pilihan jurusan yang grade-nya tinggi, tapi nggak pernah belajar, tidurnya dini hari terus. Nah, ini membuat orang tua yang tidak percaya ya, akhirnya membuat mereka lebih protektif dan membuat mereka memaksakan kehendaknya. Jadi komunikasi asertif untuk membuka peluang diskusi. Silakan dicoba. Kenapa anak zaman sekarang dikit-dikit gabut alias stres, pusing dan capek? Anak-anak sekarang ya, anak-anak dulu mungkin juga ya, tapi anak-anak dulu mungkin kurang ekspresif dengan anak-anak sekarang ya. Nah, anak-anak sekarang ini anak-anak yang dibesarkan dengan teknologi informasi yang berkembang teramat sangat cepat. Anak bisa bilang tuh anak-anak gadget gitu ya, anak-anak gadget yang anak-anak yang lama menghabiskan waktunya di dunia maya gitu ya. Ketika mereka keluar ke dunia nyata gitu ya, mereka akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada hakikatnya dunia nyata itu teramat sangat berbeda dengan dunia maya begitu kan. Pernah nggak Anda melihat atau menemui ada temen nih dalam satu grup tuh ya, kalau chat di WA itu aktif banget, dia suka ngirim segala macam info guyon-guyon, tapi begitu ketemu real diem banget. Coba Anda cari yang seperti itu ya. Kalau Anda ketemu yang seperti itu salah satu contohnya. Makanya adanya kesenjangan yang seperti ini antara dunia maya dan kenyataan yang dia hadapi, tantangan-tantangan di dunia nyata, itu membuat seseorang akhirnya mudah stres gitu ya. Menganggap bahwa semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena kalau anak-anak gadget kan semuanya live in hand ya, semua ada dalam kontrol tangannya sendiri. Dia mau ngirim informasi apa, dia mau cari info apa, dia mau belanja apa, dia mau transfer kemana gitu ya, semuanya ada di genggaman tangannya gitu. Tapi begitu keluar di dunia nyata, dia interaksi dengan orang lain, ketemu berbagai macam informasi, hambatan, tantangan, dan akhirnya membuat mereka menjadi stres gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian kenapa capek dan segala macam stres? Nah, bisa jadi terlalu banyak overlap atau tumpang tindih informasi yang mereka cari-cari sendiri, gitu ya. Semakin banyak tahu, semakin banyak informasi, bahkan kadang-kadang sumbernya itu masih belum valid, mungkin masih dipertanyakan, gitu ya. Itu udah dianggap, diterima sebagai sebuah kebenaran. Bayangkan banyak informasi yang numpuk-numpuk gitu di kepalanya, gitu ya. Itu malah membuat orang semakin kepikiran karena dikit-dikit nanya nih, aku mengalami seperti ini, diagnosanya apa gitu kan, kadang-kadang kalian nih. Nah, itu kan semakin membuat orang jadi kepikiran, semakin lama semakin stres gitu ya. Maka harus bisa memilah-milah mana-mana yang perlu kita cari informasinya, mana-mana yang memang itu harus dijelaskan oleh orang yang memang ahlinya supaya tidak terjadi kerancuan.
Nah, kurang lebihnya seperti itu kenapa anak-anak sekarang cenderung rentan secara emosi. Next question. Ketika sudah lama hidup datar dan nyaman, tercukupi kebutuhannya, bagaimanakah caranya menumbuhkan keinginan agar memiliki ambisius untuk mencapai sesuatu? Mengingat kebiasaan dalam hidup sudah menyukai kesederhanaan dan tidak muluk-muluk dan sudah nyaman dengan keadaan saat ini. Oke, sebetulnya zona nyaman gitu ya, kemudian hidup sederhana itu nggak apa-apa, bagus ya, nggak muluk-muluk, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, malah enak. Orang tuh biasanya hidupnya jadi lebih tenang gitu ya. Tapi tadi disampaikan bahwa kepengen ambisi gitu ya, mungkin pengen berubah dari apa yang selama ini sudah dia hadapi di zona nyamannya, dia pengen berubah gitu ya. Berarti harus ada challenging gitu ya kan, sehingga mengubah kebiasaan dia yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Kalau hidup yang sederhana, nggak mulu-mulu, itu sudah konsep yang sangat bagus menurut saya gitu ya. Karena orang semakin aneh-aneh, semakin mulu-mulu, semakin neko-neko itu semakin stres sebetulnya. Tapi kalau dia pengen berubah karena dia merasa selama ini adalah zona nyaman dan dia kepingin ke challenge gitu ya, ke motivasi ya, supaya potensinya lebih keluar lagi gitu ya, pencapaiannya bisa lebih tinggi lagi, maka ubahlah apa yang biasa Anda lakukan secara rutinitas. Misalnya biasanya bangun pagi jam berapa, itu bisa Anda ubah tuh, misalnya lebih pagi lagi gitu misalnya. Atau biasanya Anda berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus itu lewat jalan ini, Anda bisa ubah tuh dari lewat jalan yang lain. Kenapa dengan lewat jalan yang lain? Mungkin Anda mendapatkan informasi-informasi yang baru, yang lainnya yang selama ini nggak Anda dapatkan. Yang lain kemudian kembangkan circle nih, biasanya relasi Anda, networknya, jaringannya itu diperluas lagi. Lalu apalagi yang bisa meningkatkan potensi diri Anda? Nah, selama ini kayak gini-gini aja nih. Apa passion Anda? Nah, coba Anda geluti di sana. Misalnya mulai ikut kursus atau membuka jaringan orang-orang, komunitas-komunitas yang menyukai hal-hal yang sama. Anda mulai bergabung di sana. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang paling kecil, yang paling mungkin Anda lakukan. Ya, silakan mencoba. Terkadang saya tahu kalau yang saya perbuat itu salah. Dan saya tahu bahwa jikalau saya melakukan perbuatan yang baik, itu bermanfaat bagi diri saya. Akan tetapi, saya justru melakukan yang seharusnya tidak saya lakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar bisa mengalahkan diri sendiri? Oke, berarti udah tahu salah, masih tetap dilakukan, ya. Sedangkan dia tidak melakukan yang baik yang dia tahu itu harusnya dia lakukan. Ya. Berarti bagaimana caranya nge-challenge dirinya atau mengubah dirinya sendiri. Memang mengalahkan diri sendiri itu yang paling berat, ya, yang paling sulit itu adalah mengalahkan diri sendiri, karena itu kemenangan yang sebenarnya. Ya. Karena udah tahu konsepnya berarti udah bagus ya, tahu, tinggal actionnya gitu ya. Maka bikin list deh ya, bikin skala prioritas atau breakdown dulu, mau melakukan apa nih yang baik misalnya. Tulis yang gede gitu ya. Kenapa sih aku mau melakukan ini? Alasannya apa? Tujuannya apa? Lalu manfaatnya apa? Gitu ya. Bikin manfaat itu sebanyak-banyaknya sehingga membuat Anda merasa sayang kalau nggak melakukan itu. Lalu dari hal itu tadi, breakdown, turun ke bawah, tulis apa saja yang akan Anda lakukan untuk bisa mencapai tujuan itu atau melakukan hal itu. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu prioritaskan. Dengan Anda membreakdown menjadi bagian-bagian kecil seperti itu dan real action gitu ya. Jadi kayak follow up-nya, rencana tindak lanjutnya apa nih? Pertama, apa yang dia lakukan? Kedua, apa, ketiga apa, seperti itu. Lalu kemudian siapkan apa reward untuk Anda dan apa punishment untuk Anda gitu ya. Ketika Anda berhasil melakukan itu, Anda kasih reward deh diri Anda, pantasnya apa? Jalan-jalan kemana, atau berlibur gitu, atau beli makanan kesukaan Anda misalnya itu. Terus kemudian kalau Anda belum berhasil challenge Anda sendiri ya, Anda belum berhasil melakukan poin-poin itu 1, 2, 3, Anda coba kasih reinforcement negatif gitu, atau boleh Anda kasih punishment atau sanksi diri Anda apa nih, misalnya menambah lagi melakukan ini selama 2 hari dan sebagainya. Mungkin Anda bisa coba dengan caranya seperti itu. Bagaimana tips untuk mendapatkan calon istri yang soleha? Masya Allah, pasti cowok yang nanya ya. Ada usianya?
Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana caranya mendapatkan istri yang soleha atau mendapatkan pasangan gitu yang baik? Yang pertama adalah pantaskan diri Anda dulu, buat diri Anda pantas mendapatkan yang paling baik atau yang terbaik. Ya, kalau dalam agama Islam, dalam keyakinan saya, ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, gitu ya. Maka bikin baik dulu deh diri kita, gitu ya, supaya Allah kirimkan yang terbaik dan yang paling baik untuk kita. Pertama adalah menata diri, memperbaiki diri, gitu ya, analisa diri, evaluasi diri, mana-mana sih dari aku yang masih perlu diperbaiki, gitu ya, supaya aku bisa mendapatkan juga yang baik. Jodoh kan cerminan dari diri kita, gitu ya. Dan di sekitar kita ini adalah medan energi, gitu ya. Kita hanya akan menarik hal-hal yang satu frekuensi dengan kita. Kalau misalnya kita kepengen dapet yang bagus, frekuensi kita bikin bagus dulu. Gitu aja sih tipsnya ya. Nah, atau mungkin ini juga, jangan lupa banyak-banyak doa ya, banyak-banyak berdoa gitu kepada Allah. Kemudian perbaiki circle-nya gitu kan, circle pergaulan Anda perbaiki, network Anda perbaiki. Kalau Anda suka main medsos, perbaiki juga postingan Anda gitu ya, karena itu mencerminkan diri Anda, postingan Anda ya. Jadi dimulai dari sana. Oke teman-teman, gimana pertanyaan-pertanyaannya? Udah terjawab semua, tapi masih banyak pertanyaan yang belum kami list dan tentunya belum kami saring lagi. Next video bakal kita jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. So, itu dia gelintir dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan ke klinik kami. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.